Ketua, tolong siapkan ketua sekalian pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak perhatikan di kelas kita ini kayaknya nggak ada lagi yang nggak hadir. Ada semua ya? Hadir. Bagus. Kita belajar apa ya hari ini? Belajar fisika? Belajar fisika ya? Oke. Materi kita tentang termodinamika. Oke? Materi kita tentang termodinamika. Jadi termodinamika ini akan kita bahas sebenarnya di semester 2, di semester genap besok. Oke? Kira-kira di antara kita di dalam kelas ini bahasa termodinamika ini asing atau sudah familiar dengan termodinamika? Familiar, berarti sudah terbiasa mendengar bahasa atau kata termodinamika ya? Coba kira-kira siapa yang bisa ngasih pendapat apa itu termodinamika? Meli, Pak. Meli. Ya. Apa itu Meli? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan antara kalor dan bentuk energi lainnya. Juga bagaimana pemanfaatan energi tersebut. Itu jawaban dari Meli, Pak. Ini kira-kira yang lain. Ada yang menambahkan? Naila. Kalau sebenarnya termodinamika itu mempelajari proses perpindahan energi. Proses perpindahan energi. Oke. Jawabannya tidak salah ya. Jawaban Meli dengan jawaban Naila itu sebenarnya berkaitan. Ya. Jadi artinya termodinamika ini kalau kita bicara energi, ada perubahan energi di dalam itu. Kalau kalian ingat mungkin di pelajaran IPA ada istilah hukum kekekalan energi. Ada istilah hukum kekekalan energi. Ada yang tahu bunyi hukum kekekalan energi? Masih ingat? Jadi tadi kan ada perubahan energi tadi kata Nela kan? Iya Nela. Nah, itu dia kekekalan energi itu. Jadi energi itu nggak bisa hilang ya, nggak bisa pula kita ciptakan, tapi bisa dirubah energi itu. Nah, seperti itu termodinamika ini. Jadi ada nanti istilah perubahan energi panas misalnya menjadi usaha menjadi apa dia. Oke, itu tentang termodinamika. Jadi nanti harapannya nanti kalian belajar termodinamika ini ya mungkin bertambah wawasan kalian, bertambah imajinasi kalian, bertambah kreativitas kalian, bisa nanti menciptakan bahkan atau membuat karya yang memanfaatkan teknologi termodinamika. Oke. Jadi pada materi termodinamika ini nanti kita akan coba singgung mana video saya tadi. Oh ini. Ada namanya hukum 1 termodinamika. Ada namanya hukum 1 Termodinamika. Jadi kalau misalnya nih kita bicara tentang konsep termodinamika, kira-kira peralatan apa saja yang berkaitan dengan peralatan elektronik yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari lah yang memanfaatkan konsep termodinamika ini? Termos. Apa lagi? Mesin apa?
mesin pemotong, Bermotor. mesin bermotor, mesin ya. Oke, Lemari es. lemari es. Nah, Air mesin dryer pendingin ya. rambut Pak AC. Air dryer rambut. Air dryer, Ya. Oke. Termos, AC, lemari pendingin, air dryer dan seterusnya. Oke. Kemudian contoh AC lalu. Rumah punya AC? Rumah punya AC? AC alami. Tapi tahu kan konsep AC kan? Tahu. Kira-kira apa yang di siklus apa yang terjadi dalam AC itu? Atau apa yang keluarannya apa, masukannya apa? Masuknya angin, keluarnya Maksudnya angin, keluarnya angin. Maksudnya angin, keluarnya angin. Ada pendapat lain? Berarti Indonesia memang belum nggak punya AC di rumah. Gimana kira-kira? AC itu kan apa namanya itu? Mesin pendingin kan? Sejuk kan di dalam di ruangan AC itu kan? Jadi yang diolahnya itu apa itu? Udara. Udara ya. Jadi ada namanya lingkungan, ada namanya sistem. Ya. AC itu yang mana? Sistem Tempat mengolah tadi. Ya. Jadi di luar sistem itu, Lingkungan. di luar AC tadi, Ya. itulah Lingkungan. Nah, di situ ada proses perpindahan energi atau kalor kata si Meli tadi. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita perhatikan dulu media ini ya. Oke. Nah, hukum pertama termodinamika. Nanti materi ini harapannya ini dia, kalian mampu menerapkan konsep dan prinsip termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal sudah kita buat konsep tadi, contoh AC, ya kan? Kemudian tujuan kita belajar termodinamika ini harapannya ini, siswa mampu menganalisis hukum pertama termodinamika. Menganalisis hukum pertama termodinamika. Jadi pada hukum pertama di termodinamika ini ada beberapa besaran. Nanti yang harus kamu pahami. Apa saja kira-kira? Ada yang sudah pernah baca itu? Hukum tadi? Itu proses, belum. Besaran. Besaran artinya sesuatu yang bisa kita ukur dalam hukum satu termodinamika ini. Kalor, Ki. Nah, mampu menganalisis hukum pertama termodinamika. Jadi seperti apa nanti situasinya, energi dalam itu sifatnya, kondisinya bagaimana nanti mampu kita analisis. Dia nanti ada nilainya positif atau ada nilainya negatif. Kemudian ini tadi tadi siswa mampu menguraikan proses termodinamika. Mungkin dalam pertemuan ini mungkin nanti tidak semua bisa kita bahas, tapi nanti di pertemuan selanjutnya akan kita selesaikan proses termodinamika ini. Oke? Ini apa kira-kira? Tapi Gitu ya. Kereta api. Kira-kira kalau kamu lihat tadi kereta api tadi, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan terkait termodinamika? Ada asap, uap, oke. Apa lagi? Kecepatan, bagus.
asap, ada uap, ada kecepatan, ada kalornya. Kalau begitu apa kesimpulan dari ada kalor, ada asap, ada uap, ada kecepatan? Kira-kira ada yang menyimpulkan? Gimana? Harus ada yang bisa menyimpulkan. Tadi kawan Munela juga sudah ada tadi pernyataan dia tentang termodinamika itu sudah kaitannya dengan ini tadi sudah pas itu. Perubahan energi. Perubahan energi dari mana ke mana? Dari batu bara ke atas. Batu bara, oke. Nah sekarang oke lah, inilah dulu. Perhatikan ini. Ini ada percobaan sederhana. Ya, ada percobaan sederhana. Artinya dia energi tadi dari kalor menimbulkan usaha. Iya kan? Nah, itulah dia sedikit mengantar tentang termodinamika. Oke lah. Sekarang saya mau tahu pengetahuan kamu terkait termodinamika ini. Ada yang mau bertanya dulu? Pertanyaan bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Sekarang pertanyaan tadi jelas. Tadi ada kaleng tuh, kita panasin, kita kasih api, menggunakan uap. Ada yang bisa jawab? Naila. Karena adanya perpindahan energi yang diakibatkan suhu. Itulah kalor tadi. Ya, energi kalor, energi panas. Nanti kalau kita apa namanya? Kincir lah. Atau kipas, minum kipas, kamu tiup. Bentar nggak? Ini kan bukan ditiup, tapi akibat daripada energi panas menimbulkan uap. Sehingga tadi energi panas tadi dikelola, diubah menjadi usaha. Nah, ini lagi yang menarik nih. Ada lagi yang menarik nih. Pada konsep apa tadi dulu? Dalam tubuh. Nah, ini dalam tubuh. Punya tubuh kan? Punya. Kira-kira hari ini suasana sekarang ini panas nggak? Panas ya? Kamu rasakan panas kan? Kamu itu apa? Sistem apa lingkungan? Kamu sistem. Lingkungan itu yang dari luar, di luar tubuh kamu, yang bikin panas tadi ya kan? Kalau sekiranya panas, kira-kira bagaimana energimu? Berkurang kan? Lemas ya kan? Berkurang ya kan? Lemas kita. Ada perubahan energi di situ. Ya, akibat dari panas tadi, kalor dari luar tadi. Bagaimana cara kamu untuk mengembalikan energi kamu tadi? Bagaimana cara kamu untuk mengembalikan energi kamu tadi yang hilang tadi, yang diperpanas tadi? Didinginkan. Ada yang berteduh, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu dalam beraktivitas, ya beraktivitas, kamu melakukan usaha tuh. Kamu melakukan usaha. Usaha yang kamu lakukan itu berdasarkan apa itu? Ya, kamu kan beraktivitas nih. Aktivitas ini kan melakukan usaha, misalnya ada yang usahanya belajar, ya kan? Butuh konsentrasi, ya kan? Ada yang usahanya manen sawit misalnya, yang dodong atau segala macam itu kan memerlukan energi itu. Apa yang kamu berikan agar kamu bisa beraktivitas?
campur kamu tadi itu? Apa yang kamu Energi. Hah? Energi. Energi itu apa? Berupa apa? Makanan itu kan menimbulkan kalor. Ya, kalor lagi tuh. Artinya kalor itu yang menimbulkan uang. Nah, jelas ya, jadi perubahan energi itu kalor di situ. Oke? Ya. Air termasuk kalau Air? kita kan Nah. melakukan suatu aktivitas. Iya, betul. Terus tadi kan kata Bapak tadi kita memerlukan energi selain makanan, air juga bisa. Ada lagi tadi kan? Ada lagi pertanyaan awal tadi. Kamu misalnya kepanasan nih, udah lemas. Apa yang kamu minum? Mengembalikan energi. Sama berarti konsepnya kan? Masuk awal. Nah, paham ini ya? Jadi istilah makanan minuman itu sama-sama mengembalikan energi yang sudah hilang tadi. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah paham nggak kira-kira ini? Paham apa enggak nih? Paham ya? Paham lah. Paham. Kalau sudah paham, ini ada bapak lembar kerja kamu. Ya, kita buat kerja kelompok. Oke? Kita buat kerja kelompok. Jadi sebelum kita buat kerja kelompok, kita bagi dulu kelompoknya. Siapa? Berapa orang kita nih? 35 berarti ya. 33 ya, kurang lebih. Kelompok 1. Saya buat namanya kelompok 1. Kelompok 1 ini saya bagi nama-namanya Venesia Novianti, Dira Febriani, Mutia Zikra, Winer Simanjuntak, Embadila sama Arif Surahman. Ada semuanya kan? Ada. Kelompok 1. Kelompok 2 Indah Krisnawati, Esker. Ada. Kelompok 3 Naila Lufi, Elsa Kaila, Sherly, Desi, Dudul sama Olivia. Ada? Ada ya. Kelompok 4 Zakia, Rafika, Putri Ramadhani, Andi Aulia, Siti Fadila sama Nikah Mafiza. Ada? Terakhir, kelompok aja Milani Sapitri, Muhammad Farid, Faren Muhammad, Bella Puspita, MTU sama Indri Lestari. Oke, udah tahu nama kelompoknya? Sekarang kamu dulu berada di kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Ya, rapi. Hati-hati ya. Jadi kelompok ambil. Baik. Jadi nanti ini ada LKPB. Nanti masing-masing buat aja namanya di belakang ya. Nama ada. Ini kelompok si Zakia. Ini kelompok Eli. Ini kelompok Venesia. Ini kelompok Alitaher. Ini Olivia. Terus kelompok Lela. Oh, Lela ini. Udah semua kebagian? Pada itu namanya LKPD namanya. Ya, di situ kamu perhatikan LKPD-nya. Jadi tadi di awal sudah kita bahas sedikit tentang konsep termodinamika, kemudian benda-benda teknologi yang menggunakan konsep termodinamika. Di awal ada benda termos. Nah, ini termos tuh. Oke? Dan sudah dapat nampak di gambarannya. Nah, di rumah Anda pasti ada termos atau alat penyimpan air panas. Jika termos diisi air panas dan tidak dibuka, ya. Jadi perubahan sistem ini ada namanya tertutup, ada yang terbuka. Sekarang jika termos diisi air panas dan tidak dibuka, maka air dalam termos akan tetap panas. Ya, seperti itu termos di rumah. Untuk beberapa hari. Coba kamu jelaskan konsep ini menggunakan
buku 1 termodinamika. Kamu analisa itu, kamu buat RKPD, ya. Nanti kita diskusikan hasilnya seperti apa. Masing-masing kelompok silakan bekerja. Kalau ini langsung pada dibawa pakai. Jadi kembali dulu. Pokoknya ada tidak bawa pakai. Thank you. Ya, bisa ada langsung gitu. Nama-namanya itu bisa ada gitu. Kalau nggak mau nanti di kertas itu buat kertas baru nggak apa-apa juga. Nanti kan itu yang kita presentasikan nanti. Kalau presentasikan ke depan nanti untuk bahan diskusi kita. Kalau ada pelan-pelan tanyakan ya. Iya, udah dibagi tadi kan? Iya. Bantu kawannya Ren. Waktu kita nggak lama-lama ya. Termo kan sama dengan penerapan termo tadi ya. Tapi kita akan menjelaskan. Kalau biasa yang penjelasan kamu tadi. Kamu lihat di buku. Ada kendala? Lagi proses kan? Boleh. Kalau udah nanti nggak langsung bercerita saja. Gimana? Sudah kalau pun ada saya.
Oh. Oke, sepertinya ada dari kelompok di antara teman kamu yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Kita persilakan. Kelompok Venesia. Nah, untuk kelompok Venesia, silakan maju. Terwakilan boleh. 1 atau 2 orang boleh. Oke, yang lain bisa menanggapi ya hasil daripada pemaparan dari kelompok Venesia. Oke, pada saat sekarang ini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Jadi sesuai dengan hasil diskusi kami yang telah kami simpulkan, bahwa panas dari luar yang masuk dipantulkan kembali sehingga air dalam termos tetap terjaga suhunya. Hal itu dikarenakan bahan pada termos menghambat pertukaran kalor antara sistem di dalam termos dan lingkungan. Itulah yang menyebabkan termos diisi air dan tidak dibuka, maka air di dalam termos akan tetap panas dan dalam untuk beberapa hari. Kurang lebih hasil diskusi kami seperti itu. Jika mungkin ada teman-teman yang memiliki argumen lain, Gimana? Kelompok yang lain? Rekan-rekan yang lain ada yang menanggapi? Tadi Venesia ada namanya sistem pertukaran apa tadi di situ? pertukaran kalor antara sistem dalam termos dan lingkungan. Pertukaran sistem pertukaran kalor di dalam termos. Oke, jadi konsep termos ini, apakah sistem pertukaran kalor di dalam lingkungan ini terjadi? Tidak, sepertinya Hasil analisis dari kelompok Venesia, sistem pertukaran kalor di dalam termos itu tadi atau di dalam lingkungan tadi? di dalam termos dan lingkungan. Di dalam termos dan lingkungan. Iya. Oke, berarti di dalam lingkungan dan termos. Iya, seperti itu. Sistem pertukaran kalor di dalam lingkungan dan termos tidak terjadi, tidak ada. Iya kan? Oke, tidak ada proses perpindahan kalor. Yang lain ada yang menanggapi? Mungkin maksud Venesia termos itu menggunakan bahan dari adiabatik. Iya. Jadinya tidak terjadinya pertukaran antara lingkungan dan Karena proses adiabatik itu juga di mana tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada sistem yang masuk gitu. Jadi termos itu tuh bakal tetap. ya. Gimana kira-kira Venesia? Ada namanya proses adiabatik, udah sampai ke situ? Belum. Ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu kelompok. Ya, luar biasa tadi pemaparan daripada kelompok Venesia. Kemudian tanggapan dari kelompok Meli tadi juga sudah luar biasa. Tapi itu nanti kita bahas. Oke, sementara itu dari kelompok Venesia. Kelompok yang lain, ada lagi yang mau memaparkan? Ayo silakan. Kelompok Venesia sudah. Kelompok Zakia, silakan. Konsep Oke. termos pada gambar menggunakan hukum satu termodinamika, di mana termos tersebut menggunakan proses adiabatik karena tidak adanya kalor yang masuk dan keluar. Ya. Proses adiabatik, tidak ada kalor yang keluar masuk. Itu namanya proses adiabatik ya Zakia ya. Kelompok yang lain ada menanggapi. Jadi kelompok Zakia, sistem atau konsep yang kepada termos tadi ada proses adiabatik namanya. Jadi kalau kamu baca buku nanti, proses adiabatik itu adalah proses di mana tidak ada pertukaran Sistem dengan lingkungan. tidak ada pertukaran energi kalor di dalam sistem terhadap Lingkungan. sama dengan tanggapan kelompok Meli tadi. Saya rasa ini dua kelompok ini kayaknya bersepakat ini nampaknya ini. Kelompok sebelah sana ada yang menanggapi kira-kira kelompok Zakia atau ada pendapat sendiri?
Ya. Kalau menurut Venesia, bukan tidak adanya pertukaran, tetapi karena adanya penghambatan, Pak. Karena dalam beberapa hari pasti air itu bakalan berubah Iya, betul. Karena kan dari di soal kan dalam beberapa hari. Iya. Artinya nggak permanen ya? Iya. Oke, jadi gimana? Zakia. Iya memang benar, cuman kan karena posisinya ketutup jadi tidak adanya kalor masuk ataupun keluar, makanya suhunya tetap panas. Oke. Jadi proses adiabatik tadi betul tadi ya disampaikan teman kamu. Venesia juga tadi oke. Artinya dalam suatu waktu pada suatu saat energi kan tadi bisa apa namanya tadi suhu di dalam termos bisa berubah. Tapi bukan berarti konsep adiabatik ini kita abaikan, tidak. Termos ini adalah salah satu aplikasi penerapan daripada proses termo yang dinamakan proses adiabatik. Oke, itu memang nanti kita bahas, tapi sudah sampai kalian ke situ. Alhamdulillah luar biasa kalau untuk kalian ini, kelas kalian ini bagus. Jadi kan tujuan pembelajaran kita kan yang pertama memahami dulu, menjelaskan apa konsep hukum satu termo, baru nanti kita ke proses. Sudah sampai ke proses. Oke. Sudah 2 kelompok yang memaparkan hasil diskusi. Kelompok yang lain termos menggunakan proses adiabatik, itu kesimpulannya ya. Kelompok yang lain, silakan. Kelompok Indah, kelompok Naila atau kelompok Mary boleh juga memperkuat misalnya pendapat kawan yang lain, silakan. Ayo, kita diskusikan sama-sama. Jadi kalau pada AC ada pertukaran, kalau pada termos tidak ada pertukaran. Betul ya? Siapa? Indah. Ayo silakan, Indah yang menyampaikan. Nah boleh, dari situ aja bisa. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Konsep yang digunakan dalam termos yaitu hukum pertama termodinamika, yaitu yang dikenal sebagai hukum kekerasan energi, dan menyatakan bahwa energi tidak dapat dihentikan tapi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan dalam konteks ini, termos berarti bahwa energi yang masuk ke dalam sistem termos harus sama dengan energi yang keluar dari sistem tersebut. Itu aja. Energi yang masuk ke dalam, ya itu tadi Ya, dalam sistem. ke dalam sistem atau sini dalam termos ya. Energi yang masuk ke dalam sistem sama itu dengan yang keluar seperti itu ya. Energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem seperti itu. Oke, bagus. Ada yang mau menanggapi? Ya, di sini ada namanya energi. Hukum kekekalan energi tadi pengantarnya oleh Indah. Luar biasa tadi. Hukum kekekalan energi itu tidak bisa diciptakan, tapi bisa dirubah bentuknya. Ya kan? Nah, di sini pada konsep apa namanya tadi termos, energi yang masuk ke dalam sistem ini termos sama dengan energi yang keluar dari sistem. Itu pendapat dari kelompok Indah. Ada yang mau menanggapi kira-kira? Silakan, kelompok yang lain. Dari pemaparan kelompok si Indah, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Coba tanggapi. Pak Rid, tanggapi Pak Rid. Kalau ada tanggapan, dua-duanya mau? Dua ada nggak Bapak? Jadi di dalam termos itu kan ada yang namanya ruang hampa udara atau biasa disebut vakum kan. Jadi di sini ruang hampa udara ini membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Jadi gimana ceritanya?
Energi ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ada energi yang keluar sama dengan energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Sedangkan di situ bukannya dalam termos ini tidak ada energi yang masuk sama sekali ke dalam sistem. Itu juga. Wah, luar biasa pertanyaan daripada tanggapan dari kelompok Farid. Gimana kira-kira? Indah, mau ditanggapi? Tanggapnya ada apa deh? Jadi energi yang masuk atau keluar memang tidak ada, tapi ada namanya perubahan energi, di mana mungkin air yang pertama masuk itu sangat panas, tapi beberapa jam kemudian dia bisa aja jadi dingin. Itulah yang menyebabkan energinya bisa masuk dan keluar dengan suhu yang sama, seperti itu. Gimana Farid? Jadi sama dengan apa namanya tadi? Pertanyaan Felicia ini ke kelompok Zakia tadi. Ternyata dalam beberapa hari apa namanya air tadi itu hilang panasnya, iya kan? Oke. Jika termos diisi air panas dan tidak dibuka, artinya tertutup. Kira-kira pada kondisi seperti itu, artinya sistem ini termos, ya kan? Kemudian tadi energi yang masuk ke dalam sistem, berarti energi yang masuk ke dalam sistem ini berupa energi apa ini? Indah maksudnya. Energi kalor. Oke, energi panas ya. Kemudian sama dengan energi yang keluar. Nah, yang keluar itu yang seperti apa, Indah? Kalau juga lah, maksudnya? Kalau ya yang keluar itu kan. Oke. Ada namanya tadi saya dengar konveksi. Tanya apa itu konveksi? Apa itu konveksi Pak? Nah, itu. Kalau kalian belajar radiasi, pengantar, ya. Ada panas itu bisa dihantarkan ada beberapa cara, dengan cara konveksi, ada dengan cara konduksi, ada lagi radiasi, ya kan? Kalau konveksi itu yang seperti apa itu? Pak, Ya. itu adalah perpindahan kalor. Secara konduksi itu adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contoh misalnya ini, si Mei nggak percaya itu panci panas, ya kan? Atau lagi masak terus dipegang pancinya ini bahan penghantar panas itu apa namanya dia? Konduktor, konduktor, ya. Si Mei tidak langsung megang api dia, tapi megang gagang ini panci. Rasa panas bukan? Panas. Itu konveksi. Iya. Itu maksudnya kan? Iya. Itu konveksi. Jadi tadi kata si Farid, konveksi tadi artinya tidak ada konveksi di dalam termos tadi. Itu maksud Farid. Iya Pak, soalnya Ada ruang vakum. Ada ruang vakum. Hampa di situ. Oke. Jadi kembali lagi ke proses adiabatik. Itu kesimpulannya ini ya. Tidak ada Yang masuk sama sistem yang masuk. itu dia. Paham ya Mei ya? Kita koreksi ya sama-sama ya. Gak apa-apa, bagus tadi. Oke, tepuk tangan dulu semua dulu. Luar biasa nih. Sudah 3 kelompok tadi ya. Kelompok Indonesia, kelompok Zakia, Indah sama udah 3. Selanjutnya kelompok yang lain. Kelompok Mei dulu. Kelompok Mei. Ini banyak menanggapi Mei ini. Nah, Aceh loh. Kelompok Mei dulu. Siapa yang bicaranya? Mei. Silakan dulu Pak. Ya, dia punya referensinya kan banyak tuh. Ada kelompok lain dulu ya? Mei dulu. Silakan. Jadi konsep yang digunakan pada termos itu tadi kan apa namanya tuh bersifat adiabatik, menggunakan bahan bersifat adiabatik, sehingga menghambat terjadinya pertukaran sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Panas dari luar juga masuk ke dalam termos akan dipantulkan kembali sehingga
Dan pada proses ini tidak terjadi pertukaran energi sistem dan lingkungan. Itu aja. Ini juga Ya. menggunakan sistem terisolasi. Sistem terisolasi, nah ini ada masalah itu tak lanjut, masih ada sampai situ aja. Atau ada istilah sistem terisolasi tadi. Seperti apa pula itu? Sistem terisolasi itu di mana baik energi maupun materi sistem tidak dapat bertukar antara sistem dengan lingkungan. Itu terisolasi ya. Itu aja, Naila. Ya, Pak. Jadi kelompok Naila tadi kesimpulannya konsep termos tadi yang pertama proses adiabatik. Oke, adiabatik udah tahu kan? Sudah tahu, alhamdulillah proses adiabatik sudah selesai. Kemudian ada namanya proses atau sistem terisolasi. Terisolasi dia. Paham terisolasi? Terperangkap misalnya, atau terkurung. Oke, yang terkurung ini apa ini? Panas di dalam. Iya, inilah. Terisolasi artinya kalor terisolasi di dalam sistem. Oke. Silakan ditanggapi. Bagus, kelompok Naila bagus. Dia tidak fokus kepada satu proses, tapi ada bahasa istilah terisolasi. Bagaimana kira-kira yang lain? Ada yang mau menanggapi? Panas itu terkurung katanya. Ayo, kelompok yang lain kamu ditanggapi ya. Kelompok gantian ada yang mau ditanggapi kira-kira tuh? Proses isolasi itu. Iya. Sistem terisolasi itu tidak memungkinkan adanya pertukaran materi ataupun kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, dari lingkungan ke sistem. Salah satu contohnya itu termos. Berarti kesimpulannya termos ini sistem kalornya terisolasi menggunakan prinsip atau proses adiabatik. Itu dia tentang konsep termodinamika. Saya yakin kelompok ini itu jawabannya. Iya. Ya kan? Jadi orang ini bingung ya, aduh mau dijawab tapi Udah sama semua, artinya ditanggapi pun ya udah itu juga. Oke? Kira-kira sudah jelas? Oke. Itu nah, jadi LKPD kalian tadi sudah kalian buat serapi mungkin kan? Sudah kalian isi kan? Ya, sudah. Iya kan? Sudah. Sudah ya. Nah, kalian antar ke saya atau saya jemput? Saya antar. Oke, boleh. Antarlah ke depan. Oke. Iya. Oke, 1, 2, 3, 4, ya. Jadi kesimpulannya pada hukum 1 termodinamika tadi, ya, antara lain kita analisis konsep yang terjadi pada beda termos. Ini tadi kan kita analisa kan? Kita sudah bisa menganalisis hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika di awal tadi sudah saya sebutkan, masih ingat kalian besaran-besarannya apa saja? Kalor, energi
Q itu kalor, delta U, delta itu apa? Energi dalam. Energi dalam atau perubahan energi dalam. Ada U besar. Delta U besar energi dalam suatu sistem berdasarkan bergantung pada besar Q. Apa katanya? Delta U sama dengan hukum satu termo. Delta U sama dengan Kiri Pak. Kiri sama dengan delta. Kiri tambah V. ditambah V. ya. Hukum satu termodinamika. Kan paksa saya baca buku ini kan. Atau Q sama dengan inilah dia hukum satu termodinamika. Udah tadi, Mel? Oke, terima kasih. Gimana? Paham? Hukum termodinamika? Capek? Masa ya saya capek. Kita apa dulu? Apa namanya? Ice tinggi kan? Breaking. Oh, ini ya. Kita main sambung kata. Kelompok mana yang paling kompak nih? PNS. Kelompok PNS ya? Oke, kita coba kelompok PNS ya. Sambung kata. Mau ke depan atau di situ aja? Nah, ke depan ya? Depan lah. Jadi ada tahun. Kita lihat kekompakan dalam PNS ini. Tadi katanya kompak ya. Permainannya begini, sambung kata, ya. Jadi misalnya nih orang pertama bilang sapu, orang kedua nyambung sapu lidi, orang ketiga sapu lidi saya. Rangkai menjadi satu kalimat yang berarti, yang masuk akal, ya. Jangan sampai sapu lidi saya. Patah karetnya ini habis. Nah, jadi nggak nyambung kalimatnya. Paham? Oke. Coba kita mulai dari siapa nih yang bikin bahas apa nih? Indonesia. Oke. Nah, silakan. Ada kawan lah, ada kawan di. Mulai. Sepatu itu punya Aku beli pas seperti itu. Apa tuh kalimatnya tuh? Sepatu itu punya sudut akar. Tadi kok nggak apa ya? Enggak, ini. Permainannya seperti itu tadi. Jadi orang terakhir itulah kalimatnya. Itulah kalimat umumnya. Tadi mana tadi? Sepatu Itu punya aku beli pasar. di pasar. Beli Di pasar. Oke. Bisa? Paham kira-kira tuh? Gantian atau gimana? Ini dulu. Lagi. Ingat ya permainannya nggak seperti tadi. Itu kurang tuh. Kamu lengkapi kalimatnya. Sepatu. Ini si Widya. Bahasa sepatunya kita hilang. Sepatu saya. Sepatu saya beli, gitu kan? Sampai nanti terakhir di sini ini apanya? Intinya. Kata-kata harus lengkap. Paham? Oke. Saya tadi makan. Saya tadi makan dan minum. Saya tadi makan dan minum pada saya makan sore hari. Hah? Coba ulangi kalimatnya. Saya tadi makan dan minum pada sore hari. Oh, makan sore. Makan sore namanya. Iya, Pak. Ah.
Sudah, sekarang dulu deh. Makasih. Nah ini kelompok paling kompak nih. Atau ada yang lebih kompak dari sini nggak? Ada yang mau nyoba? Maju ke depan. Kalau boleh, kelompok merah. Boleh, coba. Kita lihat kalimat mana yang paling apa namanya? Kalimat mana yang paling logis lah. Ya. Kalau nggak lihat hanya 8 kali. Indonesia hanya 8 kali. Ya. Maksudnya katanya saya. Boleh. Tapi kita adu nanti mana kalimat yang paling logis ya. Saya tadi. Masih mau nyoba? Iya Pak ya Pak. Oke, lanjut. Bunga ini saya beli di. Satu orang satu kata aja. Tapi oke, ulang lagi. Saya beli ini udah habis sampai sini pasar. Satu lagi. Pena. Nah, Pena ini beli. Pena ini beli di. Toko. Pena ini beli di toko bersama Ulul. tapi sekali yang mana kelompok yang paling kompak namanya nih di antara dua kelompok tadi? Kelompok siapa tadi? Kelihatan apa nih? Oke, udah selesai lagi. Kemudian tadi ada kita singgung sedikit tentang proses termodinamika. Ada tadi sedikit kita singgung tentang proses termodinamika. Adiabatik. Coba kita fokus ke sini dulu. Apa itu proses adiabatik? tidak ada yang Berarti seperti itu. Ya. Ini proses. Ya. Berarti P-nya Nol. 0. Kalau P-nya 0 bagaimana usaha? Oke. Hubungannya dengan hukum 1 termodinamika. Jika delta U sama dengan Q dikurang W, ya kan? Ya. Q-nya kan 0. Delta U sama dengan min W. Ini seperti ini proses adiabatik. Iya. Kebalik. Harusnya W sama dengan min Delta U. Seharusnya W sama dengan Min delta U. Ah, ini matematika lagi nih. Sama itu. Sama nggak nih dengan ini? Sama nggak tuh? Iya kan? Sama nggak? Jika delta U sama dengan negatif W, W sama dengan negatif delta U nggak? Negatifnya kan berbeda. Iya kan? Aduh, matematika dasar nih saya. Balik kita lagi ke ibu matematikanya yang sini. Kalau hukum perpindahan ruas, ya, hukum perpindahan ruas dari kanan negatif pindah ke kiri jadi apa? Positif. Sama nggak? Beda. Oke lah. Kamu tanya lah guru matematika nanti ya. Sekarang saya ini, intinya saya sini. Ada namanya positif, ada namanya negatif. Ada namanya positif, ada namanya negatif. Positif ini artinya apa kira-kira? Menurut kamu? Iya. Kalau misalnya kalor itu masuk ke sistem, terus kalor itu ditambah pada sistem, berarti energi dalam itu akan bertambah. Berarti kalor itu tuh bersifat atau bernilai positif. Baru
istilah arti positif, arti negatif. Itu dulu. Nggak usah panjang-panjang. Jawaban kamu benar bukan? Cuma pertanyaan saya sederhana saja. Positif, negatif. Ngerti nggak pengertian positif, negatif? Ngerti kan? Harus ngerti kan? Ini kalau bahasa positif ini, kalau bahasa sekolahnya apa nih? Tambah. Berarti kan bertambah. Kurang, negatif. Berkurang. Nah, kalau kita kembali ke proses tadi, termo tadi, ada kalor misalnya. Kalau kalornya nilainya positif, apa itu? Bertambah. Kalornya bertambah. Kalau dia negatif, kalau tadi di termos, kalornya gimana? Tetap Pak. Ada energi kalor yang keluar dan masuk. Kemudian ada nanti W-nya positif. Apa maksudnya? Melakukan usaha, apa yang melakukan usahanya? Sistem melakukan usaha. Positif dia. Kenapa dia melakukan usaha kira-kira? Karena dia punya energi kalor. Kamu tadi makan nggak? Makan dulu kan? Kamu masih tambah energi ini. Energi yang kamu makan, apa yang masuk tadi? Kalor tadi kamu manfaatkan untuk berusaha. Biar kamu di situ positif. Sebaliknya. Sistem dikenai usaha. Sistem Dikenai usaha. Jadi pada saat ini kamu menerima usaha. Berkurang usaha tadi. Tambahkan dengan ini dengan cara apa tadi nambahin kita caranya makan. Tadi. Sudah paham kira-kira ini? Apa negatif dan seterusnya? Oke? Nah, pada pertemuan hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika itu berhubungan dengan energi, kemudian kalor, kemudian Usaha. Pada prosesnya sistem atau pada hukum satu termodinamika ini ada saatnya sistem itu menerima usaha atau sebaliknya ada skalanya sistem itu melepaskan usaha. Dia ada menerima, ada melepaskan. Demikian juga kalor. Kalor dia kadang ada sistem itu menerima kalor, ada sistem itu melepaskan kalor. Artinya apa? Q-nya tadi yang kalor tadi bertanda positif itu namanya menerima. Q-nya negatif melepaskan. Nah, itulah tentang hukum satu termodinamika. Kira-kira sudah jelas tentang hukum termodinamika? Nah, jadi untuk lebih menguji pemahaman kamu tentang materi kita pada hari ini, saya kasih kamu asesmen lah, tes, ya. Tesnya gampang saja. Kamu tulis dalam kertas satu lembar, ya. Ini bukan tugas kelompok, individu. Nanti nilai pengetahuannya saya ambil 2 soal saja.
pernyataan berikut ini yang sesuai dengan pernyataan berikut ini yang sesuai dengan hukum 1 termodinamika. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan hukum 1 termodinamika, kecuali titik. A. Berlaku rumus. Berlaku rumus delta U sama dengan I kurang W. Itu yang A. Berlaku rumus delta U sama dengan I kurang B. B. Perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam dipengaruhi oleh kalor dan usaha. Perubahan energi dalam dipengaruhi oleh kalor dan usaha. Nah, C. C. W positif jika sistem melakukan usaha. W positif jika sistem melakukan usaha. Selanjutnya D. Delta U negatif jika energi dalam naik. Jika energi dalam naik. Itu yang D ya. Iya, Bang. Yang E. Q negatif. Q negatif jika sistem melepas panas. Q negatif jika sistem melepas panas. Itu soal pertama. Soal selanjutnya. Usaha dalam sistem. Usaha dalam sistem termodinamika. Usaha dalam sistem termodinamika akan bernilai positif jika titik. Usaha dalam sistem termodinamika akan bernilai positif jika titik A. Terjadi pemampatan gas. Terjadi pemampatan. Tahu kan mampat? Mampat. Terjadi pemampatan gas. Kemudian B. Sistem menerima usaha. Sistem menerima
usaha. Itu tadi apa? B itu ya? Nah, yang C lagi. Usaha bersifat netral. Usaha bersifat netral. D. Sistem tidak melakukan usaha. Sistem tidak melakukan usaha. D. E. Dalam sistem gas mengembang. Dalam sistem gas mengembang. Mengembang ini artinya menguai ya. Gas mengembang atau menguai. Dua soal. Dua soal sebagai bentuk pemahaman kita terkait materi hari ini. Kira-kira sebelum kamu jawab soalnya, yang dua itu ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas kira-kira soalnya? Jelas? Baik. Kamu jangan terjebak ya. Awalnya ini hasil dari apa namanya ini tujuan pembelajaran kita ini awalnya fix ini. Wah. Oke. Ulang yang belum? Udah semua ini?
iya, Ramadan. Iya, Ramadan. Berikut yang sesuai dengan hukum satu termodinamika. Berlaku rumus delta U I kurang W, ya? Ya. Betul. Itu hukum satu Termodinamika. Kemudian perubahan yang di dalam dipengaruhi oleh kalor dan usaha, betul? Betul. Ya kan? Perubahan yang di dalam itu delta U, kalor dan Usaha. W positif jika sistem melakukan Usaha. Betul. Oke, bagus. Delta U negatif jika energi dalam naik. Tidak. Salah, ya kan? Salah. Itu bukan konsep hukum satu termo. Artinya kalau delta U nya negatif harusnya energi dalamnya negatif. Oke. Q atau kalor negatif jika sistem melepas Kalor. atau apa? Panas. Jawabannya D. Betul. Usaha dalam sistem termodinamika akan bernilai positif jika usaha dalam sistem termodinamika akan bernilai positif jika oke. Gas ideal W sama dengan P D V, ya kan? Ya. Atau delta P, ya? P delta B. delta V itu adalah perubahan volume, ya, dari volume ke 1 menjadi volume ke 2. Kalau seperti ini kira-kira volumenya bagaimana nih? P1 menjadi P2 bertambah kan? Sebaliknya penurunan volume dari P2 P2 ke 1 turun kan? Mana yang mengembang, mana yang mengembang atau menguat, mana yang memampat? 1, 2. 1, 2. Mana yang menguat, mana yang memampat? Yang menguat kan bertambah volume kan? Berarti yang mana tuh? Yang memulai 1, yang mengampai 2. Jawabannya adalah dalam sistem gas mengembang, usaha dalam akan bernilai positif. Kalau dia 2 di sini kurang 1 kali 1 hasilnya 1. Kalau lebih besar ini kurang 2. Nih, Negatif. oke? Bagus. Jadi semua jawaban kita di sini mudah-mudahan sudah benar. Artinya kamu sudah paham terkait konsep termodinamika, ya. Selanjutnya untuk pertemuan besok hari Kamis kita akan bertemu lagi. Kita akan berdalam lagi terkait proses termodinamika dan kita akan coba menganalisa grafik hubungan P terhadap volume. P terhadap volume. Nanti mungkin ada beberapa kasus gambar grafik, ya. Beberapa proses. Contoh tadi ada proses adiabatik. Kapan itu proses adiabatik? Seperti apa itu proses adiabatik dalam grafik? Bisa kamu baca nanti. Kemudian ada nanti proses isotermal. Kapan dia itu dikatakan isotermal? Kondisi apa? Bagaimana besarannya? Kamu uraikan nanti. Oke? Kemudian apa lagi nanti? Itu tadi proses. Kemudian kita coba menguraikan, menganalisa grafik hubungan antara tekanan dengan volume itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau mau disampaikan atau mau ditanyakan kira-kira? Ada? Kalau ada silakan. Ada yang mengganjal kira-kira? Atau ada yang kurang pas? Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari yang bahagia ini. Bahagia. Adalah coba ada apa? Atau ada pesan-pesan? Silakan. Ada kan? Ya, apa yang disampaikannya? Dan sampaikan. Meli mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak udah milih kelas kami. Di antara guru-guru bilang pilih aja salah satu Pak dari situ. Tapi pilih kelas kami jadi kami bangga. Bagus, alhamdulillah ya. Kelas kalian ini kalau bisa harapan saya di setiap kesempatan meningkat terus ya, berkembang terus.
pertemuan besok kita pelajari lagi. Jadi kita bisa diskusikan di sekolah. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kepada ketua disiapkan kembali nanti kalau sudah nanti ini dirapikan lagi ya. Oke, kata ketua berbangan. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.